Hey guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama aku di channel aku. Aku suka lupa kalau aku harusnya tuh nggak ngeliat ke layar handphone, tapi ke kamera. Jadi maafin aku ya. Hari ini aku bakal cerita tentang sebenarnya film. Aku tuh udah tahu dari awal ini film, tapi aku ngiranya drama Korea. Kenapa? Karena jenis film serupa ternyata drama Korea. Pas aku download drama Korea, dan itu keren banget. Dan aku nemu lagi satu film yang aku kira film Korea tapi ternyata yang aku kira drama Korea tapi ternyata film Korea. Itu judulnya Everyone is There. Ya ampun, itu bagus banget 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 banget. Aku kayak sampai nggak ngerti kenapa nggak dijadiin drama Korea aja sih. Ini bisa sampai 16, ya tergantung siapa yang ngolah sih sebenarnya, tapi dari basic story, konflik dan lain-lainnya itu bener-bener bagus banget. Aku suka banget sama film ini. Aku nggak terima tayangnya cuma 1 jam doang, nggak terima banget. Jadi yang kayak udah, ini udah selesai, ampun, ini bisa banget dipanjangin sampai 16 episode at least untuk drama Korea. Tapi ini nggak dipanjangin dan cuma 1 episode drama Korea aja, dan itu jatuhnya kayak film setengah durasi gitu nggak sih? Kan 1 jam berapa menit gitu, harusnya kan film 2 jam lewat kan. Nah, Everyone is There ini bercerita tentang, spoiler gak apa-apa ya, emang itu tujuan aku bikin video mau spoiler. Nah, Everyone is There ini ceritanya tentang kayak epic banget gitu loh. Dari awal aku ngeliat film ini tuh epic banget. Dari awal ngeliat judulnya tuh aku harus cari film ini sih, bagus banget kayaknya. Nah, pas aku cari openingnya itu bagus banget. Itu kita jadi sebuah kamera. Jadi kita seperti matanya si pemain utama. Terus kita di adegan itu sih kita lagi dikejar oleh seseorang yang nggak kita tahu, cuma lokasinya masuk ke hutan malam dan gelap banget tanpa santer atau apapun gitu. Dia tuh lari ke arah hutan, udah dengan, aku kira dia kayaknya udah mendekati trauma gitu deh. Jadi kayak udah takutnya tuh takut yang banget gitu, lari ke arah hutan karena dikejar. Nah, habis itu karena hutannya gelap, banyak daun-daun kering yang jatuh, itu dia kesandung gitu kan. Jadi mungkin bukan separuh, mungkin setengah sepatunya, kan sepatu berpasangan. Nah, satu sepatunya itu jatuh waktu dia kesandung tangga waktu dia lari gitu. Nah, habis itu diliatin satu cewek yang kayaknya sih ketua gengnya ya, kayaknya sih pelaku dibalik kejahatan ini gitu sih, dibalik bullying ini. Nah, dia tuh kayak mulai menunjukkan adegan kekerasan di menit ini, cuma dia ditemenin beberapa temannya gitu. Nah, masalahnya udah kelar, terus dia kayak disiksa gitu kan, kayak si ceweknya babak belur dan segala macam. Baru si teman-temannya ini berhenti ngehajar dia. Mau tahu kenapa? Karena sebenarnya lebih ke alarm polisi atau apa ya, aku nggak begitu inget. Cuma akhirnya mereka berhenti dan di shoot udah kondisi dia di rumah sakit gitu, udah babak belur dan dipakein alat-alat, dipakein baju pasien dan infus segala macam yang kayak gitu-gitu. Nah, baru ternyata tuh dia nggak mau ngomong sejauh perawatan yang dia jalanin setelah malam dikejar-kejar. Dia itu nggak mau ngomong, kayak udah ngerasa maybe useless, aku nggak ngerti, cuma kayak ngerasa sakit aja. Namanya dibullying, namanya direndahkan orang lain, kan nggak ada enaknya sama sekali. Jadi dia tuh kayak tenggelam sama dunia sendiri gitu selama perawatan di rumah sakit. Nah, nggak lama setelah dia dirawat cukup intensif di rumah sakit itu, dia kayak mau, makin kecil ya suaraku, dia itu kayak mau mengakhiri segalanya gitu. Jadi dia tuh pertama-tama, yang aku sih udah bisa ngeliat dari matanya gitu, dia kayak dia aja nggak yakin sama dirinya sendiri, kayak
nggak ada tempat percaya lagi yang bisa dia taruh gitu. Nah maka itu dia itu ngambil kabel infus. Nah baru kabel infus itu dililit ke lehernya dia kan, dan itu kayak mohon maaf nih ya kabel infus itu sakit banget. Kalau kamu tarik sedikit aja itu sakit banget beneran. Jadi gimana caranya itu kabel infus kayak mau dililit ke leher kamu terus ditarik gitu kan. Itu menurut aku agak dark dan kasihan banget, karena namanya kalau bullying itu kamu nggak cuma ngerendahin orang lain, tapi kamu bikin dia nggak percaya lagi sama dirinya. Karena kan kalau kamu bully orang lain, dia seolah-olah nggak bisa ngelawan kamu, padahal yang jahat kamu, ngerti kan? Nggak ya, kalau nggak ngerti tanya di komen aja, nanti aku jelasin insya Allah. Nah jadi dia pas dia mau narik lilitan infus itu di lehernya dia, ada seseorang yang masuk ke masuk ke kamarnya di rumah sakit. Nah dia itu seorang yang lebih dewasa, pakai baju guru juga, bukan pakai baju formal juga. Nah dia itu ternyata guru konseling ya, tapi kalau di Korea sih ngomongnya guru bimbingan apa gitu ya, mungkin di sini namanya BK. Jadi dia datang dengan tenang, dengan santai gitu kan, dia ngomong kamu mau mati gitu. Terus katanya dia nggak akan berhasil pakai itu, dia gitu. Terus kayak kalimat-kalimat yang sebenarnya membahayakan tapi benar, nggak berhasil pakai itu, yang ada nambah sakit doang di pusat infusnya ya nggak sih? Kalau ditarik gitu ya sakit doang di pusatnya. Sudah gitu kayak nggak akan berhasil pakai itu kata gurunya. Kalaupun kamu mau lompat dari jendela, maksudnya dari jendela si rumah sakit ini, paling cuma patah tulang gitu kan. Nah si guru ini karena dia mulai cerita, kapanpun kamu berani bicara, kapanpun kamu mau nyelesain kasus ini, dia selalu ada. Karena guru ini merasakan hal yang sama waktu guru ini masih kecil. Jadi bullying itu kan nggak pernah mati ya di Korea. Itu kayak sebuah tradisi yang jadinya bumerang sendiri buat siswinya, buat para korbannya. Karena yang ngalamin itu udah bukan 10-20 orang lagi, tapi memang mayoritas siswa Korea. Hampir kalau mereka nggak dibully berarti mereka nggak tahu gitu. Jadi dia tuh nggak pernah ada keinginan untuk melibatkan si guru ini, tapi guru ini tuh pengen banget bantu. Sampai akhirnya di hari pulang, di hari dia sudah selesai dia sampai akhirnya di hari dia sudah selesai dirawat, dia kan pulang tuh. Nah di situ rumahnya lumayan besar, apartemen Korea yang sangat layak gitulah. Itu tuh dia masuk, terus kayak biasa sih naruh gitu, tapi dia udah nggak punya niatan untuk apa, untuk melanjutkan hidup gitu. Dia cuma kayak murung doang di dalam kamar, kayak ngunci diri di kamar, nggak ngerti lagi. Pas waktu sekolah juga dia nggak mau pakai baju sekolah, dia bahkan nggak mau ngomong, dia berhenti ngomong kan. Nah terus di hari kedua jadi selain ada guru di sini yang terlibat, ada juga seorang polisi yang yakin bahwa kasusnya aku nggak inget namanya lagi, pokoknya marganya Yusongyeon ini, katakanlah Yusongyeon. Jadi kayak kasusnya Yusongyeon ini, si polisi ini tahu kalau ini bukan sembarang kasus, pasti ada orang di balik semua ini gitu kan. Nah jadi polisi ini ngasih kartu nama di rumah sakit, walaupun si Yusongyeon ini belum mau ngomong apa-apa, tapi kalaupun dia butuh bantuan atau apapun, ada kartu namanya dia dikasih. Nah di hari kedua itu si gurunya datang ke apartemennya si Yusongyeon, dan dia kayak nemuin Yusongyeon emang gak beraktivitas sama sekali, kayak cuma senderan di samping tempat tidurnya gitu ya, kayak gak tahu lagi mau ngapain gitu lah. Terus ibu gurunya juga nanya kan, kamu gak sekolah ini itu enggak. Si Yusongyeon juga nggak mau jelasin jawaban apa-apa, sampai akhirnya gurunya ngajak untuk refresh keluar rumah sebentar gitu, cari udara segar ceritanya nih. Nah di scene ini Yusongyeon berubah ekspresi,
Jadi dia ngeliat seseorang, di kameranya sih kayak nggak begitu kelihatan gitu ya, cuma Yoo Sung Hyun ini ngeliat seorang gadis, terus dia kayak langsung agak kaget, terus langsung ngejar si cewek itu. Nah gurunya bingung di situ yang kayak, lo kenapa tiba-tiba anak lari gitu. Jadi mereka saling kejar-kejaran, Yoo Sung Hyun ngejar si cewek asing ini. Yoo Sung Hyun itu tipikal cewek kalem, lemah lembut, yang anggun gitu loh, yang rambutnya di urai, yang cantik lah pokoknya. Yang jadi si cewek yang dikejar ini punya postur mirip dia, tapi rambutnya di kuncir kuda, sama dia pakai kemeja gitu loh, jadi agak swaggy tomboy gitu yang dikejar sama Yoo Sung Hyun. Nah karena guru ini bingung, guru ini ikut ngejar si Yoo Sung Hyun. Kalau kalian nggak ngerti, kalian boleh komen ya, nanti aku jelasin. Oke. Terus dia sebentar kan jadi bertigaan nih, si Yoo Sung Hyun ngejar si cewek tomboy ini, gurunya ngejar si Yoo Sung Hyun. Nah gara-gara gurunya ini lebih pintar, ya namanya juga guru ya, jadi guru ini kayak ngambil jalan tengah gitu untuk ngeberhentiin cewek yang dikejar sama Yoo Sung Hyun. Tapi betapa kagetnya guru itu setelah yang diberhentiin sama guru itu adalah Yoo Sung Hyun versi lain. Jadi kayak, loh, gue ngejar Yoo Sung Hyun untuk menghentikan Yoo Sung Hyun yang lain. Jadi kayak, ini apa lagi, kejadian apa gitu, ini lagi kenapa sih gitu. Nah akhirnya saat guru ini bingung, Yoo Sung Hyun yang tadinya nggak ngomong sama sekali akhirnya ngomong, baru buka mulut di scene ini, di adegan ini gitu. Jadi dia ini bilang kalau kita, maksudnya dia dan orang yang mirip dia itu sebenarnya kembar, cuma emang orang tua mereka cerai, satunya ikut ibunya, satunya ikut ayahnya. Tadinya dua-duanya ikut ibunya, cuma karena ibunya nggak sanggup mencukupi kebutuhan dua anak, si yang tomboy ini dibalikin ke ayahnya. Jadi posisinya di sini yang tomboy benci banget sama Yoo Sung Hyun, karena kenapa ibunya lebih pilih untuk menetap sama Yoo Sung Hyun dan balikin dia ke ayahnya, walaupun let's say tadinya kan ibunya kurang mampu untuk membiayai dua anak. Nah sekarang itu lebih dari mampu, karena walaupun kedua orang tuanya mereka udah nggak ada, tapi ternyata si Yoo Sung Hyun ini yang dibawa sama ibunya hidup di apartemen yang benar-benar besar dan sangat layak, sementara si yang dititipin ke ayahnya, yang dulu ayahnya lebih mapan, ini si kembarannya Yoo Sung Hyun yang tomboy malah nggak mengenyam pendidikan SMA. Jadi mungkin kerja paruh waktu atau sesuatu yang dia juga bilang kalau nyopet juga udah biasa dia, yang penting dapat uang untuk makan gitu. Nah di sini baru si gurunya ngajak mereka berdua ke rumahnya Yoo Sung Hyun di apartemen yang cukup layak ini gitu. Terus dia punya rencana, karena ibu gurunya tuh nggak mau banget si kasus ini berhenti gitu aja, Yoo Sung Hyun nyerah gitu aja, dia nggak mau. Jadi gimana kalau si kembarannya yang tomboy masuk sekolah gantiin dia gitu, dengan Yoo Sung Hyun yang sekarang udah nggak berani ke sekolah dengan kondisi dia yang kayak gitu. Ya ibu gurunya cuma punya harapan si kembarannya mau bantu gitu, tapi ternyata dia kan nggak mau. Dia nggak mau bantu orang yang bikin dia dan ibunya pisah gitu. Bisa ngerti kan? Jadi kayak saat dimana lo sebenarnya bisa bantuin saudara kandung lo, saudara kembar lo yang mukanya bener-bener mirip lo, emang satu orang sebenarnya. Cuma emang di situ berat sih, karena kan dia stigmanya si kembarannya yang tomboy ini ngira kalau ibunya Yoo Sung Hyun lebih bisa nerima Yoo Sung Hyun dan balikin dia ke ayahnya gitu. Terus kayak dia kayak sarkistik gitu pertama kali masuk ke apartemen, kayak ngomong, wow rumahnya besar juga gitu. Terus kayak terus udah gitu dia juga ngomong kasar gitu sih ke Yoo Sung Hyun. Maksudnya kenapa bisa sampai dibully gitu, emangnya lo gak punya tenaga, emangnya lo gak punya. Tapi kan itu bukan soal itu lagi ya, namanya bullying itu kan ya udah gitulah, pokoknya kalian bisa mendeskripsikan sendiri dengan bahasa kalian.
Jadi akhirnya dia ini menyetujui, sebenarnya bukan menyetujui sih, lebih ke nggak suka sama Yu Sung Yeon. Jadi dia pergi ke sekolah dengan menyandang nama Yu Sung Yeon, orang yang dia benci, saudara yang dia benci. Itu karena seneng aja kalau dia ngelakuin apa-apa, berarti mereka semua ngira itu Yu Sung Yeon, right? Itu Yu Sung Yeon gitu. Dia ngiranya mereka yang di sekolah semuanya ngenalin dia sebagai Yu Sung Yeon. Nah, baru hari pertama dia masuk itu, hari pertama masuk itu dia bener-bener santai, bener-bener kayak ini sekolah gitu, yang jadi ini yang namanya sekolah gitu. Datang itu duduk paling belakang karena Yu Sung Yeon kan duduk paling belakang. Udah gitu dia juga kayak duduk cuek aja gitu, duduk sementara semua orang ngeliatin dia. Mungkin nggak biasanya dia dikuncir kuda, itu pertama. Terus kedua, sikapnya beda banget, cara mereka duduk juga beda banget. Yang sama itu cuma muka, tas, sama seragam, sepatu, ya itu deh yang dimodalin sama guru BK-nya. Nah udah gitu si pembuli ini, gengnya itu ada 3 orang. Nah dari 3 itu 1 tentunya ketuanya. Terus sebelum dia memutuskan untuk masuk sekolah gantiin Yu Sung Yeon, si kembarannya yang cewek si kembarannya yang tomboy ini dikasih lihat sama guru BK-nya bahwa ini loh pelakunya yang bikin saudara lo kayak gini sekarang gitu, trauma berat, jadi kayak nggak mau sekolah dan lain-lain. Terus dia inget banget sama suara ketawa orang yang bully saudaranya gitu. Terus pas dia dikepung kayak dilingkarin sama 3 anak ini gitu, masih berani datang ke sekolah gitu. Aku nggak ngebully kok, bener dah. Udah gitu terus dia kayak swaggy gitu kan nanggepinnya. Terus jadi kamu gitu, jadi dia kayak langsung ngeh, jadi suaranya ini suara kamu gitu. Jadi setelah tahu dia orangnya yang bikin saudara kembarnya sekarang kayak gitu di rumah, dia tuh kayak langsung nonjok atau ya pokoknya langsung ngehajar si cewek itulah, sampai kayak ayo di depan muka aku keluarin suara ketawa yang sama gitu, karena dia pengen beneran langsung denger dari bibirnya orang yang bully saudara kembarnya itu ketawa lagi gitu di depan mukanya langsung. Nah itu pas dia dijambak, dia itu pembulinya itu dijambak terus ditaruh di lantai. Jadi tangan kenapa aku apal ya, jadi tangan kanan itu kayak jambak, tangan kirinya ngerekam gitu. Jadi dia kayak puas banget gitu loh, karena kan emang dari background sosialnya si tomboy ini memang lebih keras hidupnya. Jadi yang ada kalau lo berani ngebully gue yang menjok lo duluan gitu buat si tomboy ini. Nah udah direkam tuh, dipanggil sama guru BK yang lain. Bermasalah sih, tapi kayaknya ini anak agak berkuasa, biasa donatur atau orang tuanya donatur atau apalah, pasti ada anak-anak kayak gitu kan. Nah udah gitu si anak yang nakal ini disuruh keluar, sementara Yu Sung Yeon masih di dalam. Terus kayak ya Yu Sung Yeon itu lebih pintar ngatasin masalah sih, bukan tipe orang yang nunduk gitu atau cepet menyesali sesuatu gitu, enggak. Dia tuh lebih berontak, dia lebih nyari, lebih banyak alasan lah si yang tomboy ini gitu. Aku juga lebih suka pribadi yang tomboy sih, karena Yu Sung Yeon tuh kayaknya penurut gitu, anak baik banget, sampai ditindas pun sampai di titik itu loh. Dia kan berarti kalian tadi ngerasa ngerti bagian awalnya kan, sampai dikejar-kejar masuk hutan malam-malam dengan baju sekolah. Pasti kan itu nggak gampang buat dia untuk ngejalanin bullying ini. Pasti dia juga diancam dengan ini dan itu. Maksudnya ya si tomboy ini kayaknya sih lebih tegar gitu. Nah setelah semuanya kelar, mereka semua keluar dari ruang BK. Si yang tomboy ini, yang pastinya namanya hampir-hampir mirip tapi pastinya beda marga, karena kalau setahu aku kalau udah cerai itu marganya nggak pakai marga ayah lagi, tapi mungkin ya, tapi kayaknya beda marga deh, ini seingat aku ya. Nah terus udah gitu mereka keluar,
Terus dia pulang nih yang tomboy, kayak pulangnya santai banget gitu kan ke apartemennya saudaranya. Nah si Yusengnya ini masih ngeringkuk di kamarnya seperti biasa. Udah gurunya bujukin juga mah dia juga gak gerak gitu, tetap aja masih traumatis. I guess dia harus dapat perawatan sih, yang harus intensif gitu. Nah si gurunya ini gurunya nggak kelihatan waktu itu. Jadi waktu si Tomboy ini masuk ke kamar, ke rumahnya si Yusongyeon, apartemen yang sangat layak itu, dia naruh tas, lempar sepatu, buka baju, terus dia kayak ngomel-ngomel gitu kan ke saudara kembarnya yang lagi trauma ini. Dia kayak ngomel, kok lu bisa dibully sama orang kayak gitu, maksudnya dia nggak ada apa-apanya gitu, lu tinggal lawan aja gitu. Dia nggak ngerti kenapa saudaranya bisa sampai setraumatis itu gitu. Terus akhirnya si Yosangyeon dikasih lihat video yang tadi diambil sama saudaranya yang tomboy tuh, yang dia ngebales buliannya si Yosangyeon itu. Dikasih lihat tuh videonya, terus kayak katanya hadiah gitu. Jadi si saudara kembarnya yang tomboy itu ngasih handphonenya untuk sebuah video yang dia bilang hadiah gitu. Jadi itu untuk sehari dia masuk sekolah, dia bisa balas kekejaman yang bully Yusongyeon gitu. Gimana besok gitu. Jadi dia benar-benar puas. Jadi lo kenapa nggak berani ngelawan sih? Si kembarannya bilang kayak gitu. Terus Yusongyeon yang dikasih HP itu, dia ngeliatin videonya, lekat banget. Dia benar-benar trauma. Tapi di sisi lain Yusongyeon nggak mau itu terjadi gitu. Dia tahu rasanya dibully, dan pembalasannya harusnya nggak dibully juga menurut Yusongyeon kayak gitu. Dan maksudnya si guru ini bukan menyelesaikan masalahnya, bukan ngebully, tapi dengan menyelidiki siapa aja guru yang terkait, terus anak-anak siapa aja yang udah pernah dibully sama anak ini, siapa pelakunya, cari bukti yang kayak gitu. Tapi si kembarannya ini malah asik ngebully hanya di satu hari pertama gitu. Baru pas besoknya lagi, karena tahu ini nggak benar, Yusongyeon akhirnya masuk sekolah dengan muka yang kayak gitu, nggak tahu dia udah makan apa belum. Kayak akhirnya dia masuk sekolah, ngambil bajunya lagi, ngambil seragam, ngambil tas, ngambil sepatu. Dan seperti yang kalian duga kan, karena sebelumnya si saudaranya yang tomboy itu udah berani ngehajar si ketua geng. Nah waktu Yusongyeon yang masuk, makin dihajar. Jadi bener-bener yang itu bukan Yusongyeon, kayak kemarin bukan, kayak gitu. Aku tuh ngerasa sedih, iba sama, tapi itu gimana juga ya, Korea itu emang keras sih. Kalau belajar kamu belum mimisan, artinya kamu belum belajar begitu keras. Nilai mereka harus tinggi, masuk ke SMA-nya harus tinggi, universitasnya harus tinggi. Yang bener-bener Indonesia tuh alhamdulillah longgar loh, alhamdulillah. Nggak kayak Korea banget gitu. Apa-apa belajar, setiap hari belajar. Pulang sekolah udah sore masih ditambah les ya sampai malam, besok paginya langsung masuk sekolah lagi, begitu terus, kayak belajar terus. Dan nggak gampang banget sih kalau aku sebagai remaja Korea. Untungnya aku remaja Indonesia dan aku sangat bangga akan itu. Jadi udah gitu, setelah Yusongyeon dihajar habis-habisan, kayaknya itu udah masuk ke dibasahin gitu, seluruh tubuhnya dimasukkan ke kamar mandi dan dihajar gitulah. Karena kan ngebales sikapnya yang kemarin kan, padahal yang kemarin ngelakuin itu tuh saudara kembarnya, bukan dia sama sekali. Nah belum sampai pintu apartemen dia itu udah jatuh kan, kayak udah pingsan gitu. Aku udah kasihan banget, dia belum sembuh loh dari traumanya, tapi udah dibully lagi dengan berkali-kali lipat gitu. Jadi dia saat dia udah jatuh di depan apartemen, guru sama saudara kembarnya kayak ngira itu udah pasti dia sih. Pas dibuka pintunya langsung dibawa ke dalam, langsung dirapihin sama gurunya yang BK tadi. Aku mau ngerti guru BK ini dari sekolah atau dari sebuah instansi untuk khusus melindungi orang-orang yang murid-murid atau siswi-siswi yang dibully, siswa-siswi yang dibully, aku juga nggak tahu. Tapi kayaknya dari instansi sih setahu aku. Kayaknya dari cara dia
menampilkan diri, cara dia berjalan, cara dia bicara, kayaknya dari instansi dan gak dari sekolahnya langsung. Karena kalau guru ngebelain yang ngebully, pasti gurunya ada main juga dong sama yang ngebully ini, entah itu gurunya dikasih jabatan yang bagus atau naik gaji. Biasanya kan yang ngebully orang mampu gitu ya nggak sih, kalau di drama Korea ya. Tapi di nyata kan juga ya. jadi udah gitu si Yoo Sang Hyun ini dirawat sama gurunya, terus kayak gurunya agak ngomel gitu sama si kembarannya yang tomboy, karena tujuan kamu saya seret ke kasus ini tuh bukan untuk balas dendam dengan cara kamu, bukan, tapi balas dendam dengan rencana yang saya sudah tetapkan gitu, rencana yang sudah saya petakan. Kamu harus cari bukti, kamu harus tahu siapa-siapa aja yang terlibat, di mana, ya seperti yang aku udah jelasin tadi gitu. Tapi dia tuh ngeyel, dia malah ngomong kalau dari awal aku nggak mau terlibat di kasus saudara kembar yang bahkan aku nggak suka sama dia gitu. Jadi kayak tragis, konfliknya juga bagus, aku suka banget sama konfliknya. Terus udah gitu yang aku suka hampir-hampir ending gitu, si kembarannya yang tomboy itu memperlakukan semuanya sama persis seperti apa yang dilakukan sama kembarannya. Jadi si kembarnya yang tomboy ini mancing si pembuli satu doang si siapa namanya si ketuanya doang gitu, untuk masuk ke hutan dengan cara yang dia sendiri juga pintar, dia brilian gitu. Dia sama-sama menyiksa, sama-sama diikat juga kan tangannya, sampai bener-bener cara yang digunakan si pembuli dibalikin lagi ke si yang melakukan, ngerti kan? Jadi si kembarnya yang tomboy ini membalikan kondisi, jadi si pembuli ini jadi yang dibully, dia melakukan yang sama yang dilakukan pada Yoo Sang Hyun, saudara kembarnya gitu. Dia udah nggak peduli lagi, walaupun dia nggak suka sama Yoo Sang Hyun, dia juga nggak suka sama pembuli gitu intinya. Nah setelah mau nyiram air keras gitu, setelah sudah cukup bermain-main dengan si pembuli, Yoo Sang Hyun nongol tuh dengan kondisinya yang masih apa adanya banget yang masih sangat apa adanya kan, yang traumatis gitu kan. Terus kayak waktu mau nyiksa lebih banyak lagi, dia nggak ngebolehin saudara kembarnya gitu. Ini bukan cara balas dendam yang gue pengen. Gue tahu posisinya gue dibully, gue korban, tapi bukan ngebully lagi yang gue pengen, karena gue ngerasain itu, jadi gue nggak pengen orang lain ngerasa itu sekalipun dia bully gue gitu. Jadi karena nggak ngerti lagi sama hatinya Yoo Sang Hyun, si kembarannya yang tomboy ini akhirnya pergi agak berantem gitu sih sama Yoo Sang Hyun. Cuma ya diliatin, soalnya kita itu diliatin sebagai korban, jadi kita tuh kameranya sebagai yang diikat, yang lagi dianiaya, yang lagi babak belur wajahnya gitu ya. Jadi kita tuh kameranya sebagai itu tadinya. Jadi si pembuli ini kiranya tadinya kan yang ngebully Yoo Sang Hyun, terus muncul lagi satu Yoo Sang Hyun lagi, terus baru muncul guru-guru, ada satu gurunya tadi, guru BK. Terus makin nggak bener kan tuh matanya, jadi dia kayak shoot, pas di shoot langsung di set di rumah sakit itu. Kondisinya si pembuli yang lagi dirawat juga sama kayak Yoo Sang Hyun. Jadi apapun yang kamu lakukan akan kembali ke dirimu juga. Itu kayaknya itu pesannya deh yang mau dikasih tahu di film ini. Terus udah gitu setelah dia dirawat intensif udah kelar, nah baru si polisi ini mengidentifikasi semua kejadian yang terjadi pada Yoo Sang Hyun dan si pembulinya. Jadi si polisi ini bekerja sama dengan tim intelijen atau intelijensi Korea, kasus intelijensi Korea gitu. Dan di kasus Yoo Sang Hyun dan pembulinya ini, mereka meyakini bahwa Yoo Sang Hyun itu kan tadinya trauma, terus depresi. Jadi ternyata di bayangan ini kayak plot twistnya adalah di bayangan si intelijensi Korea ini, Yoo Sang Hyun itu mengidap sebuah penyakit yang membuat
dia mengeluarkan kayak alter egonya gitu. Jadi karena pribadi yang aslinya tidak bisa melawan, jadi dia membuat karakter baru di dirinya, yaitu yang tomboy itu. Terus dia juga butuh seseorang yang lebih dewasa untuk mendampingi dia. Jadi dia memunculkan karakter si ibu guru konsultan ini. Jadi pas di shoot dari awal pure itu semuanya Yoo Sung-yeon yang ngelakuin. Jadi kayak pertama-tama dia kayak narik infusnya, terus baru dia sendiri yang ngomong kayak, kamu mau mati, ini nggak cukup kuat kalau mau bikin kamu mati. Terus sekalipun kamu lompat dari gedung ini paling cuma patah tulang, itu juga dia yang ngucapin sendiri. Dia masuk sekolah dengan kuncir kuda dan ngehajar si pembulinya, itu juga dia sendiri yang ngelakuin. Terus jadi ada dua pribadi yang ada. Aku juga kayak, wow, gimana nih ngatasinnya, gimana, maksudnya kayak serius semuanya dari awal itu dia sendiri, nggak ada orang lain. Dia berperan sebagai 3 orang, satu yang trauma, satunya yang tomboy kembarannya. Tapi keberadaan tentang kembarannya ini memang ada, memang dia tomboy gitu, memang kisahnya seperti itu, tapi dia nggak muncul. Tapi semuanya dilakuin, semua adegan dilakuin sama Yoo Sung-yeon sendirian. Dari semuanya, nanti dia disiksa lagi, nanti dia balik lagi, itu Yoo Sung-yeon semua. Nah baru intelijensi Korea ngomong kayak gitu, mengesahkan bahwa Yoo Sung-yeon ini memiliki sebuah sindrom atau penyakit yang bisa mengembangkan karakter lain dalam tubuhnya, pribadi-pribadi lain. Nah baru tuh si polisi ini nggak terlalu percaya gitulah, akhirnya diselidikin tuh sama si polisi ini, ngikutin mobilnya Yoo Sung-yeon. Di mobil itu Yoo Sung-yeon disupirin sama guru BK yang tadi kok. Everyone is there, semuanya ada. Jadi Yoo Sung-yeon tuh nggak sakit, mereka beneran ada. Gurunya, kembarannya, dia ada. Jadi Yoo Sung-yeon kan pengen nyembuhin diri dulu gitu. Terus dia kayak pesan tiket ke luar negeri, dibantuin sama guru BK-nya. Mereka ke bandara, nah itu diikutin sama polisinya. Terus pas dia kayak pamitan sama guru BK-nya, nggak apa-apa kalau aku tinggal sendirian, nggak apa-apa kalau kamu sendirian di sana, katanya Yoo Sung-yeon. Iya nggak apa-apa, aku mau nata hidup baru, paling nggak kalau udah sembuh aku bakal ke Korea lagi gitu. Nah pas dia mau ke bandara, jalan naik pesawat, itu pas balik gak ada siapa-siapa, bahkan gak ada guru BK-nya. Aku gak ngerti jalan ceritanya yang keren banget, tapi di sisi lain aku ngerasa keren banget, tapi juga bingung. Jadi mereka ada apa enggak? Terus pas dia noleh ke arah belakang waktu mau jalan ke bandara, guru BK-nya nggak ada, tapi polisinya lihat guru BK-nya nganterin. Terus pas scene akhir itu di lokasi kasus bullyingnya dia pertama kali di hutan, itu cuma ditemuin sepasang sepatu. So what? Jadi Yoo Sung-yeon, aku bertanya-tanya, ada aku yang nonton duluan juga bingung, kayak terserah lo punya pendapat sendiri, lo punya persepsi sendiri tentang film ini, katanya gitu. Yang bener aja. Terus itu tadi pas diputer kayak flashback adegan awal, itu kasus bullyingnya dia kan. Nah itu pas di shoot itu nyisa cuma satu sepatu yang tadi dia kesandung gitu. Apa Yoo Sung-yeon yang sebenarnya udah meninggal? Gak ngerti, coba kalian nonton sendiri dan kalian boleh beranggapan sesuka hati kalian gitu loh. Jadi kayak banyak banget sih kemungkinan yang muncul, yang kayak ini gimana jadinya gitu. Beneran keren tapi ngebingungin. Apa Yoo Sung-yeon udah meninggal dari awal semenjak digebukin, terus siapa yang dirawat? Terus apa bener dia itu? Nggak, aku nggak ngerti. Pokoknya judulnya Everyone is There, semua orang ada di sana. So guys, thank you so much for watching. Agak ngebosenin gak sih dengan aku ngomong mulu? Tapi kan aku suka ngomong. Harusnya aku nyalain lampu ya tadi. So guys, itu ceritanya. Kalau kalian mau nonton silahkan banget download atau streaming di website yang kalian biasanya pakai ya, karena aku juga gitu, karena aku juga nyari. Ya ada deh.
Judulnya Everyone is There, yang main aku lupa yang main siapa. Tapi yang jadi gurunya namanya Keum Serok gitu. Jangan lupa like, subscribe, and don't forget to turn notification. Jangan lupa share, jangan lupa komen juga, komen apapun. Makasih banget udah nonton video ini sampai habis. Thank you so much. Selamat melanjutkan aktivitas dan sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.